Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini terkait dengan pengawasan pangan berbahaya Ramadan dan Idul Fitri, masih bersama dengan Bapak Yogi nih selaku Kepala BPOM Provinsi Bengkulu. Tadi juga pada saat break ya Pak Yogi juga menjelaskan terkait dengan mungkin klasifikasi bahan-bahan yang diinspeksi oleh BPOM ya Pak ya? Ya, baik, terima kasih Mbak Agnes. Jadi memang sebenarnya untuk produk pangan ini ada 3 kategori Mbak Agnes. Pertama adalah pangan segar, pangan siap saji, dan produk pangan olahan seperti itu. Nah, produk pangan olahan ada 2, produk pangan olahan industri rumah tangga pangan dan produk pangan olahan itu sendiri. Nah, sebenarnya instansi pengawasnya itu juga berbeda-beda. Misalnya pangan segar itu instansi pengawasnya biasanya ada di seperti beras, lalu buah-buahan itu ada di Dinas Kehutanan atau Peternakan atau Ketahanan Pangan. Yang kedua, pangan siap saji. Pangan siap saji contohnya misalnya telur gulung, ya kan, atau cilok, atau soma, itu pangan siap saji. Itu sebenarnya wilayah domain dari Dinas Kesehatan pengawasannya. Lalu ada pangan olahan. Pangan olahan itu yang industri rumah tangga pangan ada di Dinas Kesehatan. Nah, kami sisanya sebenarnya seperti itu. Tapi kami tidak juga hanya di sana, kami juga membackup Dinas Kesehatan maupun dinas-dinas yang lain. Salah satu contohnya adalah takjil ini. Takjil sebenarnya adalah produk pangan siap saji. Wilayahnya Dinas Kesehatan. Tapi kami bersama-sama dengan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap takjil seperti itu yang ada di depan TVRI ini. Itu kita sampling. Kami turun bersama dengan lintas sektor, biasanya dengan Dinas Kesehatan atau Ketahanan Pangan atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kalau Pak Yogi sendiri melihat kondisi untuk tahun ini yang dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa? Mungkin animo masyarakat terkait penjualan takjil sendiri ya? Ya. Mungkin karena kita sudah terlepas dari pandemi ya. Yang kami bandingkan dengan tahun lalu, tahun ini tuh lebih ramai, variasi makanan juga lebih banyak, dan sampling yang kita ambil jadi lebih banyak seperti itu dalam melihat apakah ada kemungkinan kontaminasi dari bahan berbahaya. Nah, tapi yang bisa kami sampaikan, masyarakat juga harus lebih hati-hati. Memang betul Balai POM Bengkulu belum pernah menemukan ya penggunaan bahan berbahaya, tapi aspek hygiene sanitasi itu harus menjadi perhatian dari masyarakat. Apakah tempat dari penjualnya itu bersih atau tidak, ya kan? Bagaimana lingkungan sekitar, apakah dia dekat dengan, mohon maaf, saluran pembuangan atau kali atau got, itu juga harus menjadi perhatian. Apakah dekat tempat sampah, nah itu harus menjadi perhatian, seperti itu. Nah, kalau sudah disinggung nih, mungkin Pak Yogi juga bisa dikasih gambaran mungkin, apalagi masyarakat yang memang awam, kalau misalnya pengen beli takjil tuh ya yang selera aja gitu, tak perlu memperlihatkan sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan, itu dari segi apa saja nih Pak Yogi? Ya, pertama-tama memang kalau mau melihat dari takjil itu, hindarkan misalnya ada takjil yang menggunakan warna yang sangat mencolok. Misalnya warnanya hijau mencolok, merah mencolok, itu jangan seperti itu. Yang kedua, hindari takjil yang berbau pekat, misalnya berbau kimia, misalnya ya, biarpun kami belum pernah menemukan ya, tapi misalnya berbau menyengat atau berbau kimia. Yang ketiga, hindari takjil yang kira-kira misalnya fisiknya atau gambarannya sudah berubah secara organoleptis, misalnya sudah berlendir atau bagaimana. Dan yang penting lagi, tempat berjualannya itu harus dilihat gitu kan, apakah dia tempat berjualannya bersih atau tidak, seperti itu di samping got atau tidak, itu harus menjadi perhatian juga. Jangan hanya rasa, tapi aspek-aspek yang seperti itu juga perhatikan. Iya, kebersihan juga ya. Kebersihan, hygiene sanitasi, dan penjualnya kita lihat apakah penjualnya menggunakan alat pelindung diri, misalnya menggunakan masker ketika dia berjualan, atau ketika dia menjajakan makanan
menggunakan sarung tangan atau menggunakan capit, tidak menggunakan tangan langsung, atau dia menggunakan celemek. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membeli makanan, begitu. Benar. Tapi kalau Pak Yogi sendiri melihat sebenarnya kenapa sih di Bengkulu itu jarang ya ataupun rentan adanya takjil-takjil yang mengandung bahan berbahaya, berbeda seperti di daerah Jawa? Iya, betul. Jadi pertama-tama dari aspek geografis mungkin ya, karena Bengkulu ini kan bukan daerah transit ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lihat di sini kesadaran pelaku usaha untuk menggunakan bahan-bahan yang amat semakin tinggi, seperti itu. Itu yang kami lihat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, peredaran bahan berbahaya itu semakin sulit didapat, seperti formalin, boraks, rodamin itu semakin sulit didapatkan di pasaran secara mudah, begitu, karena memang sejatinya mereka ini adalah bahan-bahan berbahaya yang tidak digunakan untuk pangan. Misalnya seperti formalin itu kan digunakan untuk pengawet mayat misalnya. Nah, itu hanya dipakai untuk industri kan, seperti itu. Sama halnya dengan boraks, seperti itu, dan metanil yellow dan rodamin B. Rodamin B itu pewarna merah ya, itu hanya dipakai untuk tekstil sebenarnya. Nah, di Bengkulu ini alhamdulillah memang untuk mendapatkan bahan-bahan seperti itu sulit didapatkan. Mungkin kalau di daerah yang lain mungkin mudah ya, karena juga banyak industri, banyak pabrik. Nah, di Bengkulu ini kebetulan tidak ada. Banyak persaingan juga ya Pak ya? Betul sekali. Ya, betul. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri sejauh ini ya selama Ramadan ini sudah ada banyak laporan nggak sih Pak terkait dengan mungkin mereka tuh curiga ya ada bahan berbahaya di takjil? Ya, jadi kalau laporan kita kan membuka kontak center Mbak sebenarnya di 0811 7389 062. Itu masyarakat bisa mengadu apa saja di sana, nggak hanya takjil, mungkin terkait dengan kemasan produk atau permintaan informasi terkait dengan obat dan makanan bisa di sana. Nah, untuk takjil sendiri, kami juga pernah beberapa kali mendapatkan pengaduan, misalnya salah satu produk seblak gitu kan, yang warnanya mencolok itu pernah masuk ke kami. Seperti itu ya, kami tindak lanjuti, kami cek, kami uji laboratorium. Seperti itu, kami kan punya perangkat-perangkat untuk tes cepat, dan bila mana memang masih diragukan, kita uji laboratorium dan hasilnya alhamdulillah masih aman. Berarti sudah banyak ada laporan-laporan juga ya Pak ya? Ada. Biasanya makanan apa aja nih Pak? Iya, biasanya itu yang warnanya mencolok yang masuk ke kami. Seperti itu. Dan yang kedua biasanya seperti tahu, lalu mie yang notabene itu mereka menggunakan bahan berbahaya. Karena seperti misalnya mie basah. Mie basah itu sebenarnya kan kalau tidak disimpan dalam kulkas, itu dalam waktu 2 hari saja itu biasanya sudah basi. Iya. Nah, mengembang basi gitu ya. Mengembang basi atau berair kan, seperti itu. Sama halnya dengan tahu. Nah, kadang-kadang masyarakat itu melaporkan, kok mie saya ini udah 2 hari kok tidak basi. Nah, itu yang biasanya ibu beli di mana kan gitu. Oh, di pedagang A, itu yang kami susur ke sana biasanya, kami uji di sana, seperti itu. Berarti tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi ya Pak ya terkait dengan hal seperti itu. Baik Pak Yogi, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita hari ini, pengawasan pangan berbahaya Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.